Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, sebagaimana banyak kita ketahui tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kemudian dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu, karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini." Hadis atau Broni. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya lalu berfirman kepada surga, 'Hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu.' Pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberikan kepada umatku ampunan pada akhir malam." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah malam itu Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "Tidak, namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis tersebut dhaif dan di antara bagiannya ada nas-nas lain yang memperkuatnya. Selanjutnya, keutamaan puasa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali puasa, itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karenaku." Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Kemudian, bagaimana bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah? Perlu diketahui bahwa bertakarub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat ini.
yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah, kecuali setelah bertaqarrub kepadanya dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam segala hal, seperti dusta, kezaliman, dan pelanggaran terhadap orang lain dalam masalah darah, harta, dan kehormatannya. Untuk itu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya dari makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Inti pernyataan ini bahwa tidak sempurna bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, kecuali setelah bertaqarrub kepadanya dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Dengan demikian, orang yang melakukan hal-hal yang haram kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ibaratnya orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dan bertaqarrub dengan hal-hal yang sunnah. Jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat badannya dalam sholat malam dan puasa, maka ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidurnya pada malam dan siang hari berniat agar kuat beramal atau bekerja, maka tidurnya itu merupakan ibadah. Jadi, orang yang berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah pada siang dan malam harinya, dikabulkan doanya ketika berpuasa dan berbuka. Pada siang harinya, ia adalah orang yang berpuasa dan sabar, sedang pada malam harinya, ia adalah orang yang memberi makan dan bersyukur. Kemudian, di antara syaratnya agar berbuka puasa dengan yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang haram, maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah dan tidak dikabulkan doanya. Perlu diketahui bahwa orang mukmin pada bulan Ramadan melakukan 2 jihad, yaitu jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan melakukan sholat malam. Barang siapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, niscaya diberikan kepadanya pahala yang tak terhitung. Demikian keutamaan pada bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.